Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong pada hari ini Senin 11 Januari 2021, di mana kita sudah masuk dalam pekan biasa yang pertama. Kita akan merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Apa yang menarik di sini, ya? Saya hanya menyingkat saja, ada kalimat yang dikatakan demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Simon dan Andreas. Simon yang kemudian dikenal sebagai Simon Petrus, yang tadinya seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, mungkin ada orang mengatakan dia naik kedudukan, naik pangkat, naik posisi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Silakan saja. Tapi mari kita melihat sedikit saja secara sederhana mengenai Simon Petrus itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi nelayan yang menjala ikan. Saya membayangkan demikian. Saya bukanlah nelayan yang biasa menjala ikan. Tapi mungkin begini, Bapak Ibu kalau punya hobi, katakanlah hobi mancing, ya kadangkala ketika memancing diharapkan ikan yang dapat itu ikan yang seperti ini. Tapi kok yang dapat kok ikannya itu melulu. Mengharap mendapatkan ikan yang ini, ya. Mungkin yang diharapkan ketika mancing di laut ikan tenggiri mungkin. Tapi yang didapatkan itu kok barakuda lagi, barakuda lagi, barakuda lagi. Agak bosan mungkin agak bosan, ya. Tapi itulah dia dengan menjadi penjala itu, ya, menjadi pemancing katakanlah, memancing ikan. Kita maunya berharap dapatnya ikan yang bagus, yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kadang-kala yang didapatkan itu ikannya kok, ya, saya pengen yang lain, bukan yang ini, bukan ikan ini, maunya ikan yang itu, ya. Atau kadang-kala begini, kalau mancing di empang, ya, kadangkala dapat ikannya itu bukan ikan yang bagus, yang besar, tapi ikannya kecil, ya, sehingga akhirnya ya mau nggak mau harus dilepas lagi. Kenapa? Karena kalau dibawa pulang digoreng juga percuma, dimasak juga percuma. Kenapa? Tulangnya itu besar-besar dan dagingnya itu sedikit. Saya lupa ikan apa itu, ikan bawal itu, ya. Kalau bawal laut oke lah, ya. Tapi kalau bawal empang dapat yang kecil. Biasa kalau saya mancing itu ya dapat bawal empang yang kecil, udah lepas lagi. Kenapa? Percuma, digoreng pun nggak ada dagingnya. Banyaknya tulang, tulang semua. Akhirnya apa ya? Udahlah daripada repot-repot bawa pulang itu, kalau dari mancing di empang ya lele aja lah. Masih mending lele, mau besar, mau sedang jangan terlalu besar itu ya lele juga ya. Digoreng enak begitu ya, makan pakai sambal. Oke. Kadangkala yang mau saya katakan gini, kadangkala orang nelayan atau orang yang memancing berharap dapat ikan yang bagus tapi dapatnya ikan yang jelek. Itu kadang-kala terjadi. Apalagi kalau mungkin jadi penjala ikan ya, dengan jalanya itu dia di laut katakanlah menjaring ikan, dan ketika diangkat ikannya itu nggak semuanya itu bagus. Bisa saja itu ikan, ada ikan yang nggak bagus, ada ikan yang jelek katakanlah, ikut dengan jala itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, begitu juga dengan menjadi penjala manusia. Saya sadar, umur hampir 52 tahun, hampir 22 tahun menjadi imam, ya. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa umat semuanya itu baik.
Umat semuanya itu hebat, umat semuanya itu bagus, Romo semuanya itu bagus, Romo semuanya itu hebat, suster, frater, biarawan, biarawati atau siapapun juga dari berbagai macam profesi, saya bisa mengatakan, ya tidak semuanya bagus. Ada satu atau dua atau tiga atau empat atau lima atau beberapa yang tidak bagus juga, yang di luar kehendak kita, yang di luar kehendak ya tidak bisa menampilkan sebagai sosok pribadi yang bagus. Lalu mau apa? Lalu mau apa? Ya. Tapi saya mau belajar, mau melihat dari Simon Petrus. Simon Petrus menjadi penjala manusia, menjadi penjala ikan. Dan mungkin juga Simon Petrus punya pikiran yang sama ketika dia menjala ikan itu, mau mendapatkan ikan yang bagus-bagus. Dan ketika dia menjadi penjala manusia, dia pun mendapatkan manusia bagus-bagus. Tapi bisa saja yang didapatkan oleh Simon itu ikan yang tidak baik, ikan yang jelek katakanlah. Jangan lupa, Simon Petrus pun tidak tampil sebagai pengikut Kristus yang baik. Ya, ingat ketika Tuhan Yesus di sidang gitu ya, mengalami penghakiman. Berapa kali itu Simon Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Enggak, saya nggak kenal dia. Enggak, saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu siapa dia. Sampai ayam berkokok 3 kali. Jadi kalau Simon Petrus mau mendapatkan ikan yang baik, mau mendapatkan manusia yang baik sebagai penjala, Simon Petrus mungkin harus melihat ke dalam dirinya sendiri dulu. Sebagai penjala, Simon Petrus sudah tampil belum sebagai sosok pribadi penjala pengikut Kristus yang baik? Ya, dia menyangkal Tuhan Yesus kok sampai 3 kali. Ya. Tapi menarik juga Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemana itu para murid yang lain? Kemana itu? Siapa yang membela Tuhan Yesus? Katakanlah. Menurut saya, Simon Petrus. Dia mencabut pisau atau pedangnya dan meletakkan pisau itu di telinga kanan penjaga itu, meletakkannya sampai putus. Nama penjaga itu adalah Malkus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Dan Tuhan Yesus, ya katakanlah, membuat mukjizat kepada Malkus dan kupingnya itu sambung lagi. Yang membela Tuhan Yesus pada saat itu adalah Petrus. Yang lain para murid, kemana itu? Ya itulah dia. Kadangkala sebagai sosok manusia, satu, mau mendapatkan ikan tanda kutip, manusia tanda kutip yang baik. Tapi kadangkala mendapatkan yang tanda kutip tidak baik. Mendapatkan ikan yang jelek, ikan yang tidak baik, manusia yang tidak baik. Jangan-jangan itulah dia kita, itulah dia saya, itulah dia Anda. Sebagai manusia yang tidak baik atau tidak dikehendaki. Ya. Tapi apakah dalam hidup manusia yang jelek itu selamanya jelek? Tidak. Petrus, meskipun dia itu menyangkal Tuhan Yesus, tapi lihat, Petrus adalah mungkin satu-satunya murid, maaf kalau saya salah, satu-satunya murid ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani yang tampil membela Tuhan Yesus. Meskipun dengan cara yang lumayan kejam juga, menetapkan pedang sehingga telinga Malkus itu putus. Tak pedang, tak pisau, pedang kecil lah kali itu ya. Nah itulah dia. Kita manusia ini kadangkala sebagai manusia mengikuti Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus, tampil baik mengikuti Tuhan Yesus atau tampil sebagai manusia yang tidak baik, itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi saya pikir yang menarik di sini adalah bagaimana perjuangan, pergumulan hidup kita ini. Mau menjadi manusia yang sungguh berkenan, menjadi manusia tanda kutip yang dijala sebagai manusia yang baik itu. Kita sungguh berkenan pada Tuhan. Oke, bisa saja kita tampil. Kita ini bukannya ikan.
Ikan dalam arti kalau udah jelek ya sudah. Tapi kita ini manusia yang kadangkala ada baik, ada jelek, ada baik, ada jelek. Tapi mari ketika kita membaca kitab suci Injil pada hari ini, ya mari kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan bantuan dari Tuhan. Kita mau tampil sebagai tanda kutip ikan yang baik, sebagai manusia yang baik. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, kita persembahkan diri kita ini kepada Tuhan. Saya mau tampil sebagai orang yang baik, sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau jadi manusia yang sungguh dijala oleh Tuhan. Meskipun dengan segala kelemahannya, saya mau berubah menjadi manusia-manusia Kristus, manusia-manusia yang bertuhan, yang baik itu. Ada perubahan, ya. Kita mau berubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam hidup ini kita mengalami proses seperti itu. Percayalah, kita pasti baik. Kita pasti mendapatkan rahmat dari Tuhan. Karena Tuhan mencintai Anda, Tuhan mencintai kita. Sejelek apapun juga, seburuk apapun juga, selemah apapun juga, kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Mungkin Tuhan lebih berkenan kepada ikan yang jelek itu daripada ikan yang bagus. Ikan yang dibuang itu daripada ikan yang indah, ikan yang benar-benar prima, yang bagus. Tapi mari kita selalu mau berubah dalam hidup ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita semua. Amin.